Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Afin Azizah dengan NIM 2194017 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta. Dan di sini saya memiliki tugas IPS yaitu ekonomi kreatif yang ditugaskan untuk membuat seperti video interaktif yang menjelaskan tentang produk yang kreatif dan inovatif di daerah saya, yaitu Yogyakarta. Saya memilih untuk menjelaskan tentang kain batik tulis khas Yogyakarta. Nah, di sini apa itu yang dimaksud dengan kain batik tulis? Kain batik tulis itu adalah asli warisan turun-temurun nenek moyang yang menjadi salah satu dari hasil proses produksi batik yang proses pembuatan motifnya langsung ditulis secara manual di atas kain. Nah, di saat proses pembuatan batik itu diperlukan alat seperti canting dan bahan yaitu lilin malam. Kemudian kain batik tulis itu mempunyai keunikan dan keunggulan. Nah, apa saja sih keunggulan dan keunikannya? Yang pertama itu motifnya hanya satu dan eksklusif. Yang kedua, saat proses pengerjaan kain batik itu ditulis dengan satu lembar kain dibuat oleh satu pembatik agar hasilnya itu tidak beda-beda dan pastinya akan terlihat sangat khas karena motifnya tidak ada yang menyamai. Yang ketiga itu proses pembuatannya perlu dengan kesabaran karena prosesnya itu sangat panjang. Nah, yang keempat itu kain batik mempunyai ukuran yang khas yaitu 1x2 meter. Nah, yang kelima, kain batik tulis lebih tahan lama karena pewarna yang dipakai itu pewarna alami dan tidak mudah luntur. Manfaat kain batik tulis itu bisa digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Jadi misalnya kita membeli kain batik ini, batik tulis ini, lalu dijahit ke penjahit menjadi dress, menjadi kemeja, bisa juga digunakan untuk sebagai selendang atau jari. Nah, kain batik tulis ini juga dapat digunakan sebagai hiasan atau simbol sosial karena motifnya yang indah ini dapat dijadikan sebagai taplak meja, gorden, spray, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, saat pandemi begini, strategi pemasarannya bagaimana ya? Yang pertama itu ada jangkauan pemasaran saat pandemi COVID-19. Jangkauannya itu secara offline ya, artinya itu pemasaran berjalan langsung di tempat seperti pasar atau toko seperti biasanya. Kita datang-datang ke toko-toko atau pasar-pasar yang menjual kain batik tulis ini. Lalu konsumen dapat membelinya secara langsung. Tapi karena pandemi pasti konsumennya akan sedikit ya. Tapi walaupun seperti itu harus tetap berjalan penjualan secara offline ini. Tetapi tetap harus dengan menaati protokol kesehatan karena kan sedang pandemi ya. Lalu di sisi lain juga dilakukan pemasaran secara online karena jangkauan pemasaran secara online itu jauh lebih luas. Dan para konsumen yang berada di daerah luar Yogyakarta ini akan dapat mudah untuk membeli kain batik tulis khas Yogyakarta sekaligus kain batik tulis di Yogyakarta ini dapat dikenal oleh berbagai macam daerah karena dipasarkan melalui online. Nah, saat penjualan kain batik tulis ini kan sedang pandemi, jadi akan dijual dengan harga yang lebih murah, lebih terjangkau karena ditujukan untuk meningkatkan penjualan selama pandemi COVID agar pemasukan itu tetap stabil. Walaupun dijual dengan harga murah, pastinya akan dijamin kualitasnya diberikan yang terbaik. Yang kedua itu ada media pemasaran selama pandemi COVID-19. Nah, medianya itu melalui media sosial. Jadi selama pandemi COVID akan dipromosikan melalui melalui platform internet. Produknya itu dipromosikan melalui seperti Instagram, Facebook, begitu kan. Promosi itu dilakukan dengan inovasi baru, dengan adanya masker yang berbahan dasar kain batik karena di saat pandemi itu membutuhkan masker untuk keluar rumah. Dan untuk menstabilkan pemasukan dilakukan inovasi dengan membuat masker kain batik. Kalau media untuk memasarkan produksi kain batik tulis ini dapat dilakukan melalui aplikasi online shop seperti Shopee, Tokopedia, Lazada. Nah, itu adalah aplikasi yang sudah cukup banyak dikenal gitu di Indonesia ini. Jadi dapat mempermudahkan pembelian dan pengiriman kepada konsumen dari berbagai daerah. Tentunya akan mengurangi efek dari COVID ini karena kan tidak bertemu, jadi kontak bertemu secara langsungnya berkurang saat pandemi COVID. Nah, yang ketiga itu pasar yang dilayani saat pandemi COVID-19. Pasar yang dilayani saat pandemi COVID-19 itu tidak berubah, tetap sama. Target yang ditujukan itu adalah kalangan muda.
tidak hanya yang muda saja, sebenarnya semua kalangan, karena anak kecil hingga orang dewasa pun jika ingin membeli dan mendapatkan kain batik tulis Yogyakarta tentunya bisa dan boleh gitu dengan kualitas yang bagus, karena kain batik tulis khas Yogyakarta ini cocok untuk semua kalangan. Jadi bisa dijadikan koleksi atau bisa dijadikan sebagai pakaian. Nah, lalu apa sih kontribusi kain batik tulis terhadap perekonomian daerah? Jadi di sini kain batik tulis itu berkontribusi dalam peningkatan perekonomian daerah karena menjadi salah satu sektor bisnis industri kecil dan menengah yang berkembang positif pada tahun 2012. Nah, IKN di Yogyakarta itu mencapai hasil produksi sebesar 251 miliar. Sangat-sangat besar ya hasil produksinya. Nah, dengan adanya produksi itu, kain batik dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan tenaga kerja untuk para buruh batik, terutama bagi perempuan, karena kalau membatik itu memerlukan ketelitian, jadi lebih diutamakan itu bagi perempuan. Nah, dapat juga untuk mengurangi pengangguran di daerah Yogyakarta, karena kan di Yogyakarta saat pandemi ini masih banyak pengangguran ya, tidak pandemi saja, banyak pengangguran juga. Makanya dengan adanya produksi kain batik tulis ini dapat membantu untuk mengurangi pengangguran. Nah, lalu adanya desa wisata batik itu juga mendorong masyarakat daerah Yogyakarta untuk mendirikan usaha. Jika perekonomian daerah membaik dan meningkat, maka meningkat juga status seseorang di masyarakat dan meningkat pula penghasilan seseorang di masyarakat. Peran pemerintah dalam pengembangan kain batik tulis. Di sini pemerintah juga ikut berperan. Salah satunya itu dengan berperan menetapkan peraturan pakaian dinas. Nah, kebijakan ini sudah dilakukan oleh pemerintahan pada 30 September 2015 sesuai dengan aturan pada lampiran 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri nomor 68 tahun 2015 yang mengatur tentang pakaian PNS pada hari Jumat, yaitu memakai pakaian batik. Tidak itu saja, sebenarnya seperti murid-murid sekolah pun pada hari Jumat itu diwajibkan untuk memakai pakaian batik ya. Lalu pemerintah juga menetapkan batik tulis sebagai kluster unggulan. Nah, di sini dilakukan pelatihan dan pembinaan yang ditujukan untuk pelaku usaha batik tulis yang difasilitasi, seperti adanya workshop, sosialisasi, seminar, dan pendampingan. Pemasaran kain batik tulis dilakukan pemerintah dengan mengajak pelaku usaha kain batik tulis ke acara pameran yang diadakan oleh berbagai pihak, agar dapat membangun hubungan antar pelaku batik tulis dengan masyarakat. Nah, di sini pemerintah juga mengadakan acara pameran, karena dengan acara pameran itu menjadi salah satu media untuk memperkenalkan produk-produk kain batik tulis kepada masyarakat luas. Bantuan alat dan bahan juga diberikan oleh pemerintah, seperti kompor yang digunakan untuk membatik kain mori, canting, gelit malam, dan lain-lain. Nah, di sini pemerintah juga tidak lupa untuk memberi bantuan modal, seperti kredit usaha rakyat atau biasa disebut dengan KUR, yang masuk dalam program dari Perbankan Nasional seperti BNI dan BRI, yang mempunyai tujuan untuk membantu sektor-sektor usaha kecil yang kekurangan modal. Nah, peran pemerintah yang selanjutnya adalah memberikan hak cipta dan merek. Jadi, di sini pemberian hak cipta dan merek itu diberikan kepada pelaku usaha batik. Nah, dilakukan pemerintah untuk mengembangkan usaha kain batik tulis terutama supaya karyanya tidak diklaim oleh pihak lain, dan pemerintah memberikan perlindungan dalam pemberian hak cipta hasil karya pengrajin kain batik tulis tersebut. Nah, di sini kesimpulannya, kain batik tulis itu termasuk salah satu produk kreatif dan inovatif dari Yogyakarta yang dibuat di atas kain mori menggunakan canting dan lilin malam. Nah, kain batik tulis ini memiliki keunikan dan manfaat seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi ya. Selain itu, kain batik tulis juga sangat berkontribusi untuk perekonomian di daerah Yogyakarta, dan pemerintah mempunyai peran serta dalam pengembangan kain batik tulis khas Yogyakarta. Nah, begitu penjelasan saya tentang kain batik tulis khas Yogyakarta ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.